Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, kembali kita bertemu dalam doa bersama pada hari kenaikan Tuhan Yesus ini, 21 Mei 2020. Mari bersama kita heningkan hati dan pikiran kita, bersama kita kumandangkan Silence My Soul. Bacaan Alkitab yang menjadi dasar dari doa malam diambil dari Kisah pasal 1 ayat 6 hingga 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, inilah pertanyaan para murid kepada Sang Guru. Kebangkitan Yesus gamblang memperlihatkan bahwa guru mereka bukan manusia sembarangan. Ia adalah Allah sendiri. Mereka pun menyapanya dengan sebutan Tuhan. Israel pada masa itu berada dalam penjajahan Romawi. Para murid mendambakan kestabilan politik, dan itu juga berarti kestabilan hidup mereka. Mereka ingin dipulihkan. Bisa jadi mereka capek bahkan bosan hidup dalam ketakutan karena pemerintah Romawi, sekaligus tekanan para pemimpin agama Yahudi.
Permintaan mereka tidak buruk sebenarnya. Masa orang enggak boleh hidup mapan? Namun Yesus tidak mengabulkan permintaan yang baik itu. Para murid punya keinginan, tetapi sang guru hendak memberikan apa yang sungguh dibutuhkan, yakni kemampuan untuk tetap bertahan dalam kesulitan. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya, jelas Tuhan Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, Yesus yang bangkit tidak menjanjikan hidup yang nyaman dan bebas dari persoalan. Bagaimanapun hidup macam begitu tidak akan pernah mendewasakan manusia. Seakan Tuhan Yesus berkata, ya, persoalan hidup memang harus dijalani. Karena hanya dengan itulah kita akan belajar banyak dari kehidupan dan menjadi manusia unggul. Masa kita mau yang ringan-ringan saja? Hidup memang berat, namun kamu akan mempunyai kemampuan untuk menjalani kehidupan yang berat ini. Roh Kuduslah akan menolong kamu untuk menjalani hidup di dunia ini. Kesulitan hidup memang gampang diomongkan ketimbang dijalani. Dan sebagai Kristen, setiap orang percaya tidak pernah dibebaskan dari kesulitan hidup itu. Akan tetapi, itu bukan soal selama mereka diperlengkapi oleh Roh Kudus. Persoalannya apakah kita mau diperlengkapi oleh Roh Kudus? Roh Kudus Sang Penolong itu senantiasa bersedia menolong. Tetapi apakah kita mau minta tolong kepadanya? Jika pada hari kenaikan Tuhan Yesus ini kita bertanya hal yang sama, Tuhan, maukah Engkau memulihkan kami dari pandemi ini? Saya duga Sang Juru Selamat akan menjawab hal yang sama. Yang penting memang bukan kapan pandemi ini selesai, tetapi apakah kita mau terus dikuasai Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita hidup dengan penuh kuasa, bahkan menjadi saksi di tengah pandemi ini. Percayalah. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelumnya, mari bersama kita mengumandangkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau
Ya Tuhan Allah kami, mampukanlah kami hidup dengan penuh kuasa, bahkan menjadi saksi di tengah pandemi ini. Berikan kami kerelaan hati untuk menjadikan kehendak-Mu sebagai hal yang utama dalam diri kami, sehingga orang-orang di sekitar kami juga boleh menyaksikan bagaimana cara kami hidup di tengah pandemi ini. Ya Tuhan Allah kami senantiasa berdoa untuk segenap warga negeri kami, baik yang sedang berstatus orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, positif COVID-19 baik yang dengan gejala ataupun tidak, maupun yang sehat-sehat saja. Kiranya boleh terus mempercayakan diri mereka ke tangan Tuhan sendiri. Mampukan mereka juga tetap sabar, menantikan waktu Tuhan, serta melakukan semua protokol kesehatan dengan ketat. Biarlah segenap warga negeri kami boleh bahu-membahu memutus penularan virus ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan Allah kami, kiranya Engkau menolong setiap ilmuwan yang terlibat dalam penyiapan vaksin COVID-19 ini. Kuasailah mereka dengan hikmat-Mu, ketelitian-Mu, ketekunan-Mu, kesetiaan-Mu, juga kasih-Mu kepada mereka, sehingga mereka mampu menjalankan tugas panggilan mereka sebagai ilmuwan dengan sebaik-baiknya. Kami sungguh rindu ya Tuhan, vaksin COVID-19 ini dapat tersedia dengan lebih cepat dan dapat diakses oleh segenap orang banyak. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan Allah kami, sertai dan berkati pemerintah bangsa kami. Berikanlah kemampuan kepada pemerintah bangsa kami untuk mengambil kebijakan-kebijakan terbaik dalam menghadapi pandemi ini, khususnya dalam menolong semua warga negara untuk tetap bertahan dalam masa pandemi ini, juga kepada orang-orang yang mendapatkan kesulitan ekonomi. Bagi gereja-Mu ya Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk berbagi dalam program gerakan berbagi kasih, sehingga warga masyarakat yang terdampak, juga warga jemaat kami yang kena dampaknya, boleh merasakan kecukupan dari Tuhan sendiri. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku,
Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, kita telah menyelesaikan doa bersama malam ini. Marilah kita beristirahat. Mohon rahmat kepada Tuhan, agar besok kita boleh bangun dengan tubuh yang lebih segar, sehingga kita dimampukan untuk bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.